Terkadang pada setiap turnamen sang juara lahir dari sebuah proses yang tak mulus. Sebuah tim untuk menuju kesuksesan dalam turnamen yang singkat itu biasanya diraih dengan cobaan yang terbilang amat sangat berat. Termasuk apa yang sering terjadi di gelaran Piala Dunia tiap edisinya. Ada banyak contoh yang bisa kita petik dari beberapa sang juara. Nah, berikut adalah beberapa tips yang bisa dipetik dari perjalanan para jawara tiap edisinya. Terkadang di babak penyisihan grup yang hanya memainkan 3 pertandingan untuk menentukan kelolosan ke babak berikutnya, dibutuhkan konsistensi. Namun, kalau melihat kasus para juara dunia, terkadang mereka memakai fase ini untuk menaikkan mental. Jarang lahir para juara yang terlalu ngegas dengan skor fantastis maupun rekor mentereng di fase ini. Timnas Italia di 2006 misalnya, mereka hanya mengumpulkan 7 poin di fase grup. Permainannya tidak terlalu mengesankan sebagai calon juara. Malah di partai kedua sempat imbang dengan AS. Sehingga Italia pun di partai terakhir dituntut untuk menang agar bisa lolos. Di 2010 pun sama, meskipun Spanyol superior dan datang sebagai juara bertahan Euro 2008, mereka harus menerima pil pahit kekalahan di partai pertama melawan Swiss. Kelolosan mereka di fase grup pun tertatih dan hanya mengumpulkan 6 poin. Golnya pun hanya 4. Jerman juga sama di 2014. Membantai Portugal 4-0 di partai pertama bukan jaminan bagi mereka untuk mulus melaju. Pasalnya, di partai kedua mereka melempem dan tak bisa menang atas Ghana. Alhasil mereka dituntut menang untuk lolos di partai terakhir melawan AS. Secara permainan pun tak terlalu superior. Mereka pun hanya bisa menang tipis 1-0 atas AS. Prancis di edisi Piala Dunia terakhir 2018 pun sama. Bahkan Les Bleus ini hanya membuat 3 gol saja di fase grup. Mereka hanya mengumpulkan 7 poin. Dan dilihat dari permainannya juga tak menunjukkan gelagat sebagai calon juara. Yang kedua adalah percaya akan pilihan pelatih. Para fans terkadang protes, kenapa pemain yang lagi on form di level klub tak dibawa ke Piala Dunia? Namun parameter pelatih yang punya hak mutlak menentukan pemain kadang berbeda. Terkadang pelatih hanya memilih pemain kepercayaannya yang sudah terbukti membuatnya nyaman dalam bekerja sama. Di 2002, siapa yang menyangka striker Brazil, Ronaldo Nazário akan gacor? Pasalnya, ia jelang Piala Dunia hanya mampu mencetak 10 gol dalam 2 musim terakhirnya bersama Inter. Maklum, ia banyak dilanda cedera panjang. Namun ketika dipercaya penuh oleh Luis Felipe Scolari, ia mampu menjawabnya. Italia di 2006 juga sama. Marcelo Lippi percaya untuk memanggil Francesco Totti. Walaupun ia di klub sudah lama cedera, Totti dikatakan baru sembuh dan diragukan oleh banyak publik jika dibawa ke Piala Dunia. Namun, kepercayaan Lippi itu dijawab oleh Totti. Totti memberikan peran penting bagi permainan Italia ketika itu sebagai second striker. Di 2010, Del Bosque juga punya kasus yang serupa. Kiper inti mereka, Iker Casillas, punya musim yang tak terlalu bagus pada musim 2009-2010 bersama klubnya. Namun keteguhan hati Del Bosque tetap menempatkan Iker Casillas sebagai starter terbukti. Di 2014 ada kasus Bastian Schweinsteiger di Jerman. Ia setelah juara Liga Champions bersama Munchen di 2012-2013, penampilannya menurun drastis seiring usianya semakin menua. Namun itu tak membuat Joachim Löw tidak memanggilnya. Dan terbukti, komandonya di lini tengah Jerman mampu memberikan kekuatan serta mental yang akhirnya mampu membawa Jerman juara. Di 2018 ada kasus Paul Pogba.
Ia di musim keduanya bersama United pada 2017-2018, performanya justru menurun. Akan tetapi, kepercayaan Deschamps yang memanggilnya sebagai pemain inti di lini tengah Prancis mampu dibayar lunas oleh Pogba. Yang ketiga adalah kepandaian pelatih dalam mengubah sistem di tengah kompetisi. Artinya, pembelajaran dan evaluasi menjadi kunci bagi proses sebuah tim untuk menuju juara. Di 2002, komposisi pemain tengah Brazil berubah. Di 4 pertandingan pertama, mereka memakai 1 gelandang bertahan, yakni Gilberto Silva, dan 1 gelandang serang, Juninho. Kemudian komposisi itu diubah Scolari dengan mengganti Juninho dengan Kleberson yang lebih bertipe bertahan hingga final. Hasilnya, Brazil mampu lebih seimbang dan solid. Di 2006, Lippi awalnya memakai formasi 4-3-1-2. Di tengah kompetisi, tepatnya di match ketiga melawan Ceko, ia mencoba memakai 1 striker saja dengan formasi 4-4-1-1. Penambahan personil di lini tengah membuat keseimbangan tim lebih terjaga, dan itu membuat Italia lebih solid dan konsisten hingga babak akhir. Pada 2010, Del Bosque menolak menggunakan pola 4-3-3 ala Barcelona. Ia lebih memilih menggunakan pola 4-2-3-1 dengan double pivot Alonso dan Busquets. Di babak semifinal dan final, Del Bosque juga mengubah sisi penyerangannya. Ia menarik David Villa dari sisi kiri ke pos striker menggantikan Torres. Ia juga menyuruh Iniesta lebih bergerak dari sisi kiri yang ditinggalkan Villa. Di 2014, Jerman juga banyak melakukan perubahan. Philipp Lahm di 4 pertandingan pertama menempati posisi gelandang. Ia akhirnya ditarik kembali sebagai bek kanan di perempat final. Di komposisi penyerangan, Low juga mulai mengubah trionya sejak perempat final. Dari Götze, Müller, Ozil. Akhirnya ia mulai berani memainkan senior mereka, Miroslav Klose, hingga final. Di edisi 2018 yang lalu, Deschamps juga melakukan perubahan signifikan. Awalnya, Prancis memulai babak grup dengan format 4-3-3 dengan trio penyerang Griezmann, Mbappe, dan Dembele. Namun pada match kedua hingga final, pola pakemnya berubah menjadi 4-2-3-1, di mana Giroud dipercaya sebagai nomor 9 dan Blaise Matuidi diplot sebagai gelandang kiri untuk menambah keseimbangan. Hasilnya sempurna. Prancis pun berhasil dengan pola baru itu. Yang keempat adalah terkadang pemain nomor 9 dari sang juara tak terlalu produktif dalam mencetak gol. Di Italia 2006, Toni dan Gilardino yang sering dipakai menjadi nomor 9 hanya mengemas total 3 gol saja. Kemudian di 2010, top skor Spanyol adalah David Villa, pemain yang ditempatkan di sisi kiri penyerangan, bukannya Torres yang ditempatkan sebagai nomor 9. Di 2014, top skor Jerman adalah Thomas Müller. Miroslav Klose yang diplot sebagai nomor 9 di tengah kompetisi hanya mampu menciptakan 1 gol. Di 2018 juga sama, kita tahu Giroud yang dipasang sebagai nomor 9 di Prancis jumlah golnya adalah 0. Top skor mereka malah datang dari lini kedua, yakni Griezmann dengan 4 gol.